Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jum'ani fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah orang yang paling spesial, manusia yang paling terindah yang ada di muka bumi ini. Maka senantiasa kita sering bersalawat dan mengirimkan salam kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik teman-teman, di video kali ini saya pernah berjanji kepada sama teman-teman saya, yaitu mengenai berita-berita hoax pada akhir tahun, yang seperti teman-teman mungkin pernah lihat di Instagram, apakah di WhatsApp, di Facebook, yang mana kita semua tidak mengetahui bahwasanya kita telah nge-share berita-berita, postingan-postingan, foto atau video yang terkadang itu tidak benar gitu teman-teman, tanpa kita bertabayun, tanpa kita melihat apakah berita ini benar, apakah postingan ini benar, apakah foto dan video ini benar gitu teman-teman. Jadi tanpa kita sadari kita telah membohongi orang lain. Nah, jadi ini multi level. Nah, ketika seseorang yang telah membohongi seseorangnya lagi, kemudian seseorang ini membohongi yang lain dan sampai ke bawah, kita menipu orang teman-teman. Nah, makanya kita perlu yang namanya bertabayun. Nah, baik teman-teman, yang pertama, di sini saya banyak sekali melihat teman-teman yang share, yang membagikan postingan yang mungkin pernah teman-teman lihat di sosial media teman-teman semuanya, yaitu suara ikan paus yang teriak. Nah, suara ikan paus yang nangis, ketakutan. Nah, dalam deskripsi atau caption video tersebut itu adalah suara ikan paus yang berteriak, dan ditambah dengan video para bule yang sedang naik kapal dan suara ikan paus. Nah, yang bisa menjadi kesalahan atau hoaxnya itu di mana? Ya, di video ini. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Nah, teman-teman sudah memperhatikan, mungkin teman-teman belum mendapatkan kejanggalan di video tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan di dasar lautan, di lautan yang diseberangi oleh para bule-bule yang naik perahu tersebut, maka tidak ada penampakan paus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau naik motor atau naik mobil, kemudian teman-teman merekamnya, itu pasti ada yang namanya suara angin. Nah, sudah suara angin, gitu, pasti ada suara angin. Nah, itu yang di jalan, yang di daratan, apalagi yang ada di lautan, yang dimana anginnya lebih kencang atau lebih anginnya lebih kencang daripada kita yang ada di daratan. Walaupun kita tidak naik perahu berjalan, namun suara anginnya tetap kedengaran. Nah, di video ini teman-teman perhatikan, si perekam ini kan naik perahunya lagi jalan. Ketika dia lagi jalan naik perahu, tanpa ada suara angin sedikit pun, dan cuma ada suara pausnya. Nah, ini adalah kejanggalan yang kedua. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue ingin share kepada lo semuanya mengenai sebuah video yang lagi viral pada saat ini guys, yaitu sebuah video tentang ikan paus yang suaranya terdengar jelas di atas permukaan air, yang mana dikatakan bahwa paus tersebut berada di dasar lautan.
namun orang-orang dapat mendengar suara ikan paus tersebut. Video ini salah satunya yang berada di Aljazair, Mesir, dan di salah satu laginya di video di kegubernuran Darmieta Ras Albar. Tapi sebelumnya mari kita saksikan videonya berikut ini. Check it out. Melihat kedua video yang mengatakan bahwa itu suara ikan paus yang melengking dari dasar lautan sehingga terdengar oleh manusia berada di permukaan air di Aljazair, Mesir, dan di kegubernuran Darmieta. Apakah benar ini suara ikan paus? Memang benar guys, itu adalah suara ikan paus biru ataupun Balaenoptera musculus, yang mana beratnya itu mencapai mencapai 181 ton dan panjangnya mencapai 33 meter guys. Tetapi apakah benar itu adalah suara ikan paus sampai terdengar oleh manusia yang berada di atas permukaan air, padahal ikan paus tersebut berada di dalam dasar lautan yang sangat dalam guys. Padahal ikan paus ini dikatakan oleh NOAA ataupun salah satu agensi resmi dari Amerika Syarikat yang meneliti tentang kelautan dan atmosfer nasional. Mereka mengatakan bahwa ikan paus ini hanya bisa berkomunikasi sesama mereka, tidak bisa didengar oleh manusia, sehingga suara-suara yang seperti tadi itu hanya bisa direkam oleh alat-alat tertentu, tidak bisa didengar oleh manusia. Dan di video tersebut dikatakan bahwa frekuensi dan waktu dalam spektrum video tersebut tidak bersesuaian, sehingga dilansir di dalam turmbackrok.id bahwa ini adalah sebuah video yang dimanipulasi karena video tersebut memuat suara yang telah disunting dengan video yang dengan suara ikan paus dari hasil rekaman ikan paus biru ataupun Balaenoptera musculus yang telah direkam sebelumnya, seperti itu guys. Jadi sebagai seorang yang muslim, kita harus objektif, harus mencari tahu dengan sebenar-benarnya apakah itu sesuatu yang benar ataupun yang salah. Jika itu benar, maka kita benarkan, dan jika itu salah, maka perlu kita salahkan, seperti salah satu video tersebut. Meskipun ini memberikan hikmah atau memberikan pelajaran kepada kita agar selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu mengingat kematian dan mengingat bahwa sebentar lagi hari kiamat. Memang tanda-tanda kiamat itu sudah banyak, tetapi dengan beradanya video tersebut kita harus tidak sembarang mengklaim ataupun tidak menilai suatu fenomena itu adalah suatu tanda kiamat akan terjadi. Namun kita harus menilai ataupun mencari kebenaran suatu berita sehingga kita tidak mengalami kesalahpahaman dari menilai berita tersebut. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa video tersebut adalah video mengenai saat Dajjal yang akan keluar, bahwa ada suara lengkingan yang berasal dari Dabatul Ars. Dan ini dikait-kaitkan dengan video tersebut sehingga memperkuat bahwa orang-orang meyakini bahwa video tersebut adalah benar, suara video ketakutannya dari ikan paus yang ketakutan akan hari kiamat, sehingga suaranya itu melebihi frekuensi normal sehingga bisa didengar oleh manusia, seperti itu guys. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan yang sangat bisa kita terima adalah, atau hikmah daripada semua ini, yaitu kita tetap harus senantiasa bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan jangan lupa untuk tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jadikan mentang-mentang ini hoax, mentang-mentang ini pembohongan publik, mentang-mentang ini tidak benar, namun kita tidak takut akan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga seperti kejadian gerhana matahari pada tanggal 26 Desember hari Kamis kemarin 2019.
itu terjadinya peristiwa langka, ya Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu gerhana matahari. Dan ini seharusnya menjadi peringatan kepada kita. Ini seharusnya menjadi musibah besar bagi kita. Kenapa? Allah sampai menampakkan kekuasaannya kepada kita semua. Pertanda apakah ini? Dan itu adalah gerhana matahari yang sangat langka terjadi. Dan pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup pada zamannya, beliau hanya pernah melihat gerhana matahari itu cuma sekali. Dan beliau sangat merasa ketakutan. Bagaimana dengan kita yang selalu dan sering terjadi gerhana bulan, gerhana matahari? Tidak ada rasa takut yang kita alami. Contoh seperti yang kita lihat yang beredar di sosial media. Para manusia yang berkumpul ketika terjadinya gerhana matahari, mereka bukan malah takut, bukan malah beribadah kepada Allah seperti mana yang disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat khusuf, yaitu sholat gerhana. Mereka tidak melakukan itu, malahan mereka melakukan yang namanya bermaksiat, berkhalwat. Kemudian mereka bertepuk tangan seolah-olah ini adalah pertunjukan, padahal ini musibah besar bagi kita semua. Maka ini perlu kita cermati kembali, perlu kita sadari kembali bahwasanya kita secara tidak sadar kita telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di video yang lain banyak sekali beredar hoax pada akhir tahun baru, yaitu ada di daerah Aceh, yaitu orang yang membawa nama ulama Aceh. Salah satunya adalah Abu Palu Gading, yang dimana katanya di postingan yang ini. Nah, katanya itu pesan Abu jangan ke laut karena Abu pernah bermimpi bahwa akan terjadi ini. Ini adalah hoax yang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Dan pihak daripada pesantren daripada ulama Aceh, Abu Palu Gading, sudah mengklarifikasi bahwasanya ini adalah hoax, karena ini salah satu kejadian yang sangat tidak beradab gitu. Kita membawa-bawa nama ulama, kita membawa-bawa nama Abu Palu Gading gitu tanpa memang nggak ada gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Kemudian yang selanjutnya juga ada kemarin ini suar di daerah Birin, Kota Blang. Jadi itu suar itu, teman-teman tahu suar yang ditembakkan ke atas. Mungkin pernah nonton film film yang dimana biasanya itu dia tersesat. Ketika dia tersesat, dia akan menembakkan suar ke atas bahwasanya si bro ini ada di tempat itu gitu ya. Ada lagi orang-orang jahil yang mengatakan kata Abu Tumin kemarin, kata Abu Tumin bahwasanya ini adalah pertanda kiamat, ini adalah jatuh, ini meteor. Astagfirullah. Stop teman-teman, jangan melebih-lebihkan apa yang tidak seharusnya dilebihkan gitu. Dan intinya itu kita tetap harus waspada. Kita ini harus tetap takut kepada Allah. Terkadang inilah Allah mengingatkan kita dengan cara yang halus. Terkadang kita tidak merasa, dan sehingga Allah memberikan kita teguran yang keras gitu. Dan tetaplah kita bersuudzon, dan tetaplah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sayang sama kita teman-teman. Allah itu cinta kepada kita. Namun terkadang kita lupa tentang apa yang telah Allah cinta kepada kita, Allah berikan kepada kita. Kita lupa untuk mensyukurinya. Maka dari itu Allah sangat kecewa kepada kita ketika kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Mungkin hanya itu saja teman-teman penjelasan singkat yang saya ketahui. Mohon maaf teman-teman, semoga kedepannya kita harus tetap lebih baik. Kita harus mencerna dulu berita-berita postingan yang akan kita bagikan. Jangan asal nge-share, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran baik. Intinya adalah semua itu ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.